Sungguh sangat mengejutkan sekali. Ternyata Pao Zhang yang selama ini bilang dia Nabi ke-26 adalah anak iblis. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk detailnya Anda bisa menyimpulkan sendiri setelah menonton video ini. Selamat menyaksikan. Ya kan, masa kelasnya Gilbert kalah, masa anak iblis bisa bikin 1.000, ya kan, nah, iblisnya harus bisa bikin 10.000 dong. Tapi kalau dijelaskan, itulah tugas dari pemerintah, itu dari jubirnya, dari humasnya, bagaimana melakukan penjelasan yang persuasif kepada masyarakat. Tapi itu semua di semua negara Islam begitu loh. Ya, iya sih, Pak. Cuman saya nggak inilah Pak, saya udah berbicara dengan banyak orang lah Pak, begitu Pak. Mereka kalau di individu, orang Islam itu kalau kita bicara satu demi satu, mereka waras. Begitu mereka udah ngumpul, mereka bodohnya minta ampun. Itu masalahnya. Kalau Anda bicara sama Anies Baswedan sendirian, perorangan, jangan ada wartawan, jangan ada politik, ngomong, dia pintar sekali. Anda ngomong sama Ustadz siapa gitu, pintar dia. Begitu udah dalam kumpulannya, nah itu teori peer group itu ya, dalam teori psikologi tapi kan masyarakat. Tapi kan Pak, kebijakan Anies tetap dipakai pemerintah pusat. Coba diikuti. Coba Bapak nah itu kalau sudah jadi dalam kelompoknya itu jadi goblok semua. Nah begitu Pak, makanya saya bilang ini sebenarnya bukan soal ya Bapak bukan, memang begitu. Di Malaysia pun sama, mereka nggak bisa apa-apa, pasrah. Di Afghanistan sekarang ini Taliban lagi ditinggal Amerika. Wah, lagi gila-gilaan Taliban ini. Could you please pray for the people of Iran, especially Khuzestan? People do not have water and electricity, and they came out. They are protesting peacefully, but they were shot by government officials, and many have been killed. Please pray for Iran. Ini sebenarnya gara-gara lockdown itu kan, tutup semua, terus ditutup semua, fasumnya dibatasi. Terus mereka demo kan, wah ditembakin. Ini tambah ruwet. Tambah ruwet ya. Nah, itu yang terjadi dengan di negara-negara Islam karena mereka agama diutamakan. Kaidah agama, halal, fatwa, apa segala macam. Pemerintah nggak bisa tangani itu. Ya, bahkan di Arab Saudi aja kacau sekali. Wah, di Yaman lebih-lebih udah nggak ada rumah sakit di Yaman. Wah, mereka mati di pinggir jalan semua. Cuman bedanya di negara-negara Islam itu nggak ada yang terbuka. Cuman Indonesia aja yang dibuka sama Malaysia karena sudah terlanjur diobok. Tapi kalau di negara Islam yang Islam, mereka nggak ada terbuka, nggak di open, nggak berani buka, wartawannya bunuh. Kayak Khashoggi, berani buka ya dibunuh. Nah itu masalahnya. Nah itu yang kita sekarang ini hadapin, kebodohan agama. Ya Nabi Karl Marx bersabda, agama adalah candu masyarakat. Itu sudah paling benar. Mau agama apapun, nah terutama Islam. Justru itu yang kita hadapin sekarang ini, kebodohan-kebodohan ini. Ya. Itu masalahnya. Indonesia ini masalahnya menghadapi kebodohan. Ya. Terus gimana dong solusinya Pak? Kita kan lagi ngomongin soal pandemi. Ya nggak ada solusinya. Solusinya tinggalkan agama. Berarti kalau kita tinggalkan agama, pandemi beres gitu Pak? Beres, saya jamin itu. Aku yakin. Oh gitu? Iya. Termasuk yang Kristennya, tinggalin agama Pak? Tinggalkan agama. Karena pendeta-pendeta Kristen juga ada yang goblok. Oh gitu Tengking coronanya ditengking, suruh ditengking coronanya, kan goblok kan. Corona itu bukan ditengking, dihadapi dengan prokes sama disiplin. Tapi kan bedanya Pak, kalau di kita kan, kalau saya bilang ya masih lebih prokes lah daripada orang-orang di Timur Tengah ataupun di Pakistan. Karena ada perbedaan karakter dari orang-orang Muslim di sini dari orang-orang yang di sana gitu Pak. Maksud saya seperti itu Pak. Jadi masalahnya kita adalah yang di Indonesia itu karena agama, polusi agama. Dan yang 90% kebodohan itu ada di Islam. Kalau yang di Kristen itu 1-2 ada yang tolol ya. Selalu ada orang tolol itu selalu ada di mana-mana. Tapi kebetulan kalau di Islam tololnya banyak, bukan ada. Banyak begitu loh.
Kalau di Kristen ada yang tolol. Kalau di Islam mungkin memang ajarannya yang tolol. Ya kan lucu kan? Kayak si MUI kemarin sama si Wapresnya aja nyuruh-suruh bilang masjid tidak boleh ditutup. Karena dia bilang masjid nggak boleh ditutup, terus dia bilang Idul Adha sholat di rumah. Masjidnya dibuka. Jadi kan ambivalen kan? Iya, iya. Nah itulah kebodohan wakilnya pemerintahnya goblok tololnya minta ampun. Gimana mau waras Indonesia negaranya? Termasuk kepala gitu, Pak. Nah iya. Karena kepala sendiri ngikutin kebijakan Anies, Pak. Nah iya. Sama Anies. Di framing sama Anies mau, goblok. Takut. Ya, Karena memang sekarang ini yang pegang peranan Anies. Seluruh Indonesia itu udah diancam, udah diintimidasi sama Anies. Oh, gua hancurin Jakarta nih. Kalau Jakarta hancur mau apa coba? 90% merah semua, mati semua, kena COVID termasuk Pak Luhut, Pak. Jubir presiden, termasuk Pak Luhut. Loh, Pak Luhutnya kan nggak bisa apa-apa, tergantung presiden. Pak Luhut kan udah jengkel juga kan kemarin kan, cuma nggak bisa apa-apa, keputusannya pas sama Jokowi. Itu masalahnya, karena kan masalahnya Jokowinya kan nggak berani. Kenapa? Karena kitanya nggak berani yang minoritas. Karena kitanya nggak berani, kitanya terus di framing terus. Nah sekarang ini kan, makanya kemarin kan saya bilang selama 2 hari, ngikutin nggak kemarin? Tuhan ini ya, orang Islam kan nutupin gereja nih seenaknya titik mereka kan. Sekarang Tuhan sendiri yang tutup masjid. Mereka mau ke masjid boleh, silakan mati. Berani masuk masjid, pokoknya siap mati aja pokoknya kan. Bukan orang Kristen yang bunuhin, COVID yang bunuhin, bukan Tuhan juga, COVID yang bunuh. Coba bilang Tuhan yang ngutukin, orang Islam ngutukin dirinya sendiri. Oh gitu, Pak. Lo kan begitu, kita pakai akal, makanya kita bilang beragama itu salah, yang benar itu bertuhan. Kalau orang beragama itu dia akan masuk dalam dogma-dogma agama itu dan dia menjadi bodoh karena kebodohan agama itu sendiri. Nah, itulah tantangan kita yang di Indonesia. Ya, bersyukur Eropa sudah mentas dari itu. Hanya 300 tahun bodohnya. Tapi kan kemudian mereka sadar, salah nih kita nih, cepetan bertobat. Yang di Indonesia nggak tobat-tobat. Nah, kapan tobatnya orang Indonesia kan pertanyaannya. Karena itu masalahnya, agama itu menghalangi sains, rasio, ya, dan kedisiplinan itu semua gagalnya gara-gara agama, mentoknya agama. Semua polusi-polusi itu mentoknya gara-gara agama. Serius. Bahkan di dalam agama Kristen sendiri membuat ya ketika orang itu beragama Kristen, dia pun jadi bodoh. Cuman lebih mending karena selalu ada ayatnya ujilah segala sesuatu itu loh. Jadi dan kita boleh mengkritik pendeta. Nah, hanya pendeta palsu yang bilang apa? Jangan mengkritik hamba Tuhan, jangan kau baca biji mata Allah, biji mata gundulmu peyang. Biji mata lu, biji lu, bijinya Gilbert, kan begitu kan? Nah, itu kita harus kritis masalah-masalah seperti itu. Jangan kita di framing dengan agama, jangan di framing dengan ancaman-ancaman pendetanya aja mata duitan. Hati-hati. Nah, tapi Gilbert kemarin katanya bikin dapur umum ya. Moga-moga nggak basa-basi, nggak cuma selfie doang. Aduh, mudah-mudahan ya. Karena kalau kita dukung, kalau Gilbert bikin dapur umum kasih makan 10.000, masa Yayasan Damaris bikin 1.000, Gilbert bikin 1.000, jangan dong. Kelasnya kan beda, Gilbert harusnya bikinnya 10.000 lah minimum lah. Masa kalah sama kita Damaris. Ya kan, masa kelasnya Gilbert kalah, masa anak iblis bisa bikin 1.000, ya kan, nah, iblisnya harus bisa bikin 10.000 dong. Tapi itu serius ya, itu serius ya. Ini makanya kita kasih judul ini. Saya tadi cari judul, oke tahan 15 menit, saya tak tahan ngumpulin. Saya cari judul. Judulnya yang paling tepat ya ini. Inilah judul yang paling benar, ya kan? Ya, saya agak setuju sama pendapat Bapak tentang tadi. Bisa dilanjut Pak Paul. Tapi itu serius ya, Itu tuh serem kali loh. Itu serem kali. Karena apa? Begini loh saudara. Berkali-kali kita orang-orang beragama apa saja.
Kristen pernah ngalamin ya, waktu zamannya penyihir-penyihir itu, perempuan yang dianggap sihir, penyihir, terus dibunuhin kan? Oh, Kristen pernah loh, kita pernah ngalamin. Terjebak di dalam ilusi agama yang di Alkitab nggak ditulis begitu, lalu para imamnya, para pendetanya, para pastornya bikin begitu. Ya, penyihir-penyihir dibunuhin semua satu-satu, dikejar ya. Orang asal punya ilmu dikit yang aneh, kejar dibunuh. Bunuhnya pun serem ya, dibakar hidup-hidup. Bunuhnya pun serem. Ya, tapi kita sudah bertobat, ya kan? Nah, Islam nggak bertobat-bertobat, malah tambah edan, tambah ngeriu, tambah semangat mereka mau bikin edan, ya kan? Tambah semangat mereka berebut kencing ontanya, tambah gila-gilaan, berebut makan minum itu kan, sayap lalat segala macam kan. Nah, itu yang mau kita bilang bahwa itulah ajaran itulah yang membuat bodoh. Ya, minum kencing onta sama tainya, bukan, sama susunya kok, sama tainya. Minum kencing onta sama susunya, terus sayapnya lalat diminum. Oh, katanya ada gen Revlin, ada yang antiseptik ya, tapi sampai hari ini tidak ada orang bikin obat dari lalat. Maksudnya gitu ya. Coba kalian mungkin karena ada antibiotiknya di sayapnya lalat atau apa namanya ya, Anda coba aja makan lalat yang banyak, mungkin sembuh coronanya kan. Mungkin coronanya sembuh, anak mampus gara-gara tipus, gara-gara diare kan. Nah, terus kemudian ada ya mitos-mitosnya aneh-aneh ya. Oh, mitos-mitosnya aneh-aneh. Oh, malam Jumat bikin apa segala macam dah. Yang aneh-aneh. Oh, kalau makan nggak boleh pakai tangan kiri, nanti setannya ikut makan. Nah, itu mitos gitu ya. Mitos-mitos cebok harus pakai batu 3. Dan saya ngomong gitu sama orang Syiah sama orang Persia itu ya. Tawa terbahak, mereka nggak berhenti-berhenti, saya sampai melongo, mereka tawa terbahak-bahak. Itu dari Bukhari, kan kamu pakai Bukhari. Iya, saya tahu Bukhari, tetapi kayaknya nggak ada tuh hadis yang cebok pakai 3 batu, dia bilang. Dia ketawa nggak putus-putus, dia ketawa ya. Sampai dia nangis ketawanya itu, saya bilang cebok pakai 3 batu. Itu bilang ya, orang Indonesia, orang Islam Indonesia, iya, gua ketawa dari mereka semuanya. Blok bener mereka, iya nggak tahu. Saya diajarinya begitu, dulu saya SMS, saya bilang begitu kan. Tapi itulah ajaran-ajaran agama, mitos-mitos. Kristen juga sama, pernah ngalamin, hati-hati. Melihat awan bentuknya Yesus disembah langsung. Ya kan? Lewat awan bentuknya Yesus disembah. Terus ngelihat apa lagi tuh? Ngelihat Bunda Maria menangis, wah geger. Wah minyak urapan, geger. Terus roti hosti dipaku katanya kan, di gereja Pantai Kosta nih ya. War darahnya, wah geger. Nah, makanya saya bilang, Kristen nggak mengenal stigmata seperti itu. Gereja mengenal, tapi Kristen tidak. Alkitab tidak mengenal stigmata begitu. Nah, itulah masalahnya. Anda mau ikuti ajaran gereja atau mau ikuti ajaran yang di Alkitab? Nah, kita mau ikuti yang di Alkitab dong harusnya. Nah, bagaimana dengan di Islam? Masalahnya di hadisnya ditulis begitu. Ya, suruh minum lalat, makan lalat sama minum kencing onta segala macam.